Netizen Indonesia dibuat senyum-senyum berjamaah. Baru-baru ini, terungkap obrolan chat kebucinan Syifa Hadju ke El Rumi di sebuah grup chat yang dinamai Grup Chat New Year. Sebuah percakapan yang berisi sisi lain Syifa Hadju, chat yang berisi kata-kata gombal Syifa Hadju yang buat netizen tercengang sekaligus gregetan. Apa isi chat di grup itu? Apa yang sebenarnya terjadi di grup chat ini? Bagaimana awal mula grup chat itu dibuat? Dan kenapa grup itu dinamai New Year? Hari ini, kita akan menelusuri kisah mereka dari interaksi lucu di grup chat hingga rencana liburan romantis di London. Siapkah kamu mengetahui cerita selengkapnya? Cari posisi duduk yang nyaman dan mari kita selami bersama sisi lain dari gadis cantik asal Gorontalo yang menggebrak panggung SCTV Award ini. Mari gaskan! Siapa yang tak kenal Syifa Hadju, aktris berbakat dengan karir cemerlang, dan El Rumi, musisi muda yang juga sebagai putra Maia Estianty, sudah lama menjadi sorotan. Keduanya seringkali disebut memiliki chemistry yang kuat, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Desas-desus kedekatan mereka muncul ketika El dan Syifa terlihat sering berkomunikasi di media sosial, membalas komentar satu sama lain dengan nada hangat dan bergregetan. Syifa Hadju tampaknya tidak lagi malu-malu menunjukkan rasa sayangnya kepada El Rumi, bahkan di hadapan teman-teman mereka di grup chat New Year, ketika El bertanya santai, "Mau apa?" Syifa menjawab lugas dan penuh makna, "Mau kamu." Jawaban ini berhasil membuat suasana hati fans bergetar dan sekaligus gregetan serta berhasil membuat kelucuan tersendiri. Mau kamu. Siapa sangka, hanya dua kata itu yang berhasil membuat suasana hati fans auto gemes berjamaah. Sebuah percakapan sederhana, namun menggambarkan kemesraan yang tak bisa ditutupi oleh pasangan muda, Syifa Hadju dan El Rumi. Apakah kamu ikut gregetan? Tulis responmu di komentar. Momen itu semakin lucu ketika Rebecca Klopper, salah satu anggota grup, menulis, "Tolongin gue," mengisyaratkan dirinya merasa jadi obat nyamuk di antara kemesraan pasangan ini. Hal ini mengingatkan beberapa waktu yang lalu, Rebecca Klopper juga sempat jadi obat nyamuk di tengah kedekatan El Rumi dan Syifa Hadju saat momen olahraga bersama. Namun, Syifa tampaknya tak ambil pusing dan sepertinya menikmati perasaan sayangnya kepada El Rumi. Gaya Syifa yang tidak ragu untuk menunjukkan sisi romantisnya membuat banyak orang kagum. Netizen yang melihat percakapan ini, meskipun hanya singkat, mereka langsung mengomentari bahwa Syifa dan El adalah pasangan yang serasi dan apa adanya. Beberapa bahkan menyebut, ini baru namanya bucin level selebriti, tapi tetap elegan dan bikin iri. Melihat cara Syifa bercanda dengan El yang terlihat begitu tulus, netizen mengaku meleleh dan ikut baper. Kalau bucin begini, siapa yang gak baper? Tulis salah satu komentar di media sosial. Netizen juga menyoroti Rebecca Klopper yang memberi nama untuk El Rumi dengan L-nya Cipa di grup obrolan chatnya. Nama L-nya Cipa ini seolah mengukuhkan kebucinan El dan Syifa, di mana Rebecca Klopper menjadi saksi perjalanan cinta sahabat baiknya tersebut. Rencana liburan akhir tahun. Dalam wawancara eksklusif dengan wartawan dari MNC Group di sela-sela ibunda El Rumi Maia Estianty menjadi juri di ajang pencarian bakat Indonesia Idol. Saat ditanya bagaimana agenda liburan tahun baru 2025 ini, Maia Estianty mengatakan akan berlibur bersama suami Iwan Musri ke luar negeri. Anak-anaknya Al-Ghazali dengan tunangannya, El Rumi dengan pacarnya Syifa Hadju, serta keponakan Maia juga akan liburan awal tahun ini, sedangkan anak bungsunya, Dul Jailani dan pacar Tisa Biani tidak akan berlibur bersama Al-El karena ada kerjaan di Indonesia. Menurut sumber terpercaya dikabarkan juga sahabat Syifa Hadju Rebecca Klopper akan berlibur bareng anak-anak Bunda Maia. Rebecca akan mengajak temannya Fiorzea Jin untuk menemani Rebecca agar tidak jadi obat nyamuk di tengah kebucinan El Rumi dan Syifa Hadju. Bunda Maia menjelaskan, rencananya Al-Ghazali, El Rumi bersama pacar-pacarnya akan berangkat lebih dulu ke London, dan Bunda Maia akan menyusul bareng suami Irwan Musri. Pada saat anak-anaknya ada di negara selain London, Maia sengaja tak menyusul ketika anak-anaknya di London karena Bunda Maia sudah bosan ke London. "Saya sudah sering ke London,
Jadi biar anak-anak saja yang menikmatinya. Saya dan suami akan menyusul di negara lain setelah mereka selesai di sana, ungkap Bunda Maya. Bagaimana perjalanan liburan Elle dan Shiva menciptakan momen-momen romantis nanti? Pasti para fans tak sabar melihat momen itu. Kira-kira bagaimana cara Elle membuat Shiva makin bucin ya pas liburan nanti? Sampaikan saranmu untuk Elle di komentar. Liburan selebriti, romantisme, kemewahan, dan dampak psikologis menurut ahli. Liburan ala selebriti seperti yang direncanakan Maya Estianty dan keluarganya untuk menyambut tahun baru 2025 tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memicu diskusi tentang manfaat psikologis dan pemilihan lokasi liburan yang khas. Beberapa ahli memberikan pandangan mereka tentang fenomena ini. Manfaat psikologis liburan eksklusif. Menurut Dr. Elizabeth Dunn, seorang psikolog dari University of British Columbia, liburan bukan hanya soal kemewahan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang mendalam dan berkesan. Ia menyatakan bahwa menginvestasikan waktu dalam pengalaman seperti perjalanan dapat meningkatkan kebahagiaan lebih daripada membeli barang mewah, karena memori dari pengalaman itu akan terus dikenang. Dalam konteks selebriti, perjalanan mewah ke destinasi ikonik seperti London atau kota-kota Eropa lainnya tidak hanya menjadi simbol status, tetapi juga cara untuk membangun kebersamaan keluarga dan memperkuat hubungan personal. Pemilihan tempat liburan selebriti. Dr. Karen Squaner, pakar pariwisata dari New York University, mengungkapkan bahwa selebriti cenderung memilih destinasi dengan nilai emosional atau simbolis. Kota seperti London, misalnya, memiliki daya tarik tersendiri karena sejarahnya yang kaya, budaya kosmopolitan, dan reputasinya sebagai salah satu destinasi paling eksklusif di dunia. Selain itu, destinasi yang menawarkan privasi tinggi, seperti resort pribadi di Swiss atau Italia, juga menjadi favorit. Hal ini memungkinkan selebriti menikmati momen pribadi tanpa gangguan, sekaligus memberikan pengalaman premium yang sulit didapatkan di tempat lain. Liburan dan reputasi publik. Sementara itu, Dr. Ashley Williams, peneliti dari Harvard Business School, menjelaskan bahwa bagi selebriti, liburan bukan hanya tentang relaksasi. Ia menyebut bahwa liburan selebriti seringkali menjadi bagian dari strategi personal branding mereka, menonjolkan gaya hidup yang diinginkan banyak orang, sekaligus memperkuat hubungan dengan penggemar melalui cerita dan konten yang mereka bagikan. Hal ini terlihat dalam rencana Maya Estianty dan keluarganya yang tidak hanya menonjolkan kebersamaan, tetapi juga destinasi kelas dunia yang memperkuat citra mereka sebagai keluarga yang harmonis dan berkelas. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga tertarik untuk merencanakan liburan yang lebih bermakna meski tak harus ke luar negeri? Bagikan rencana liburanmu di kolom komentar. Apakah menurut Anda Elle dan Shiva adalah pasangan paling romantis tahun ini? Atau apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang keseruan perjalanan mereka di London? Berikan komentarmu.